Tes, tes, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ahlan, ahlan. ini baru kedengaran. Tadi Ana salah pencet ini ternyata, salah pencet room. Oh, Pantesan Ana udah buka, kok nggak ada yang masuk nih. oh, subhanallah. Segini atau gini? Gimana Ustaz, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nih lagi musim hujan nih di Indo. Antum di Indo atau di mana, Mas? Ana di Jerman. Masya Allah. Masih Sana musim sama, dingin. di sini masih Ustaz, Hmm, udah sisa-sisa sih. ya ya. Berarti pas Ramadan tuh masuk musim panas. Eh, Alhamdulillah Ramadan kali ini kayaknya nggak belum belum sampai masuk ke musim panas Ustaz. Hmm, Jadi masih musim-musim peralihan dari dingin ke mana ke hmm. panas, jadinya agak lebih eh, enak buat kita. Jadi nggak Iya, terlalu iya. berat Berapa jam gitu itu sih. puasanya di sana Ramadan? Kayaknya insya Allah bakal sama kayak di Indonesia ya, Masya Allah. kalau Zen, kalau iya, iya. nggak salah ya. Alhamdulillah. Hmm, gitu Ustaz. Em, Siap, siap. kita tunggu sebentar Ustaz, Siap, 2 menit ya. siap, siap. Jadi Betul. pas 9.40 kita mulai insya Allah. Siap, insya Allah. Baju. Ya, insya Allah. Baik Ustaz, sudah menunjukkan 9.40 waktu. Insya Allah anak izin buka Ustaz kajian. Fadal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan juga nikmat iman beserta segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi waktu hari ini waktu Jerman, dan juga sore hari waktu Indonesia untuk kembali bisa sama-sama mendengarkan nasihat dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azhari hafizahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema bahasan, rukun-rukun sholat yang, masuk bagian kedua. Seperti biasa kajian berlangsung selama 1 jam 15 sampai 30 menit yang insya Allah akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama, akan dimulai dengan materi dari Ustadz selama kurang lebih 1 jam dan disusul, di sesi selanjutnya dengan, tanya jawab. Untuk para jamaah yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau juga bisa menggunakan fitur raise hand, jika ingin bertanya secara langsung. Selama kajian berlangsung dimohon kepada jamaah untuk, mematikan mikrofonnya dan juga videonya agar kajian bisa berjalan dengan lebih hikmat. Mmm, Baik Ustadz,
tanpa berlama-lama, sebelum Ana ingin sedikit mengulang, kalau nggak salah terakhir tuh kita sampai di rukun yang ke-7 ya Ustaz, Mhm. tentang, sholat ya? Sujud. Apa, Sujud tentang ya? sujud ya, tentang Oh, sujud ya ya. Ustaz. Sujud sudah ya, sujud ya? Sudah, sekarang kita masuk ke Baik. rukun yang ke-8 ya Ustaz, insyaallah. Baik, baik, baik. Baik, jazakallah khair. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana kita telah sampai pada akhir bulan Rajab, sebuah bulan yang termasuk salah satu dari 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan, yang mana bulan Rajab terletak pada bulan setelah Jumadil Akhirah dan sebelum Sya'ban. Ya. Dan kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah hingga saat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Ya. Yang mana hal ini tidak didapatkan oleh sebagian saudara kita. Ya. Kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita, jangankan masuk bulan Ramadan, ya, Rajab saja mereka nggak dapat. Rajab saja mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupannya. Ya. Oleh karena itu, bagi kita yang sampai sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk melakukan amal soleh. Ya. Apalagi yang sudah berumur. Ya. Orang yang sudah berumur, orang yang sudah umurnya ini lanjut, hakikatnya adalah seharusnya dia semakin banyak memberikan waktu untuk ibadah. Ya. Jadi ketika kita lanjut umur kita, seharusnya, ya, sejatinya waktu untuk ibadah harus lebih banyak daripada sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena semakin bertambah umur kita, ini hakikatnya kita semakin meninggalkan dunia dan semakin dekat kepada akhirat. Ya. Semakin meninggalkan masa kepemudaan kita, ya, dan semakin mendekati ajal, itu hakikatnya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya bani Adam, innaka ayyamun, wahai manusia, kamu itu hakikatnya adalah hari-hari. Ya. Jadi tubuh kita, badan kita, ini hakikatnya terdiri dari kepingan hari-hari yang ada di dunia ini. Fa'idha zahaba yaumun zahaba anka ba'duka. Ketika hari-hari tersebut kita lewati, ini hakikatnya kepingan-kepingan yang ada di dalam tubuh kita ini hilang. Ya, semakin lama semakin sedikit hingga akhirnya mendekati ajal. Ya. Oleh karena itu, marilah ya yang masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk ibadah, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang saya baru dapat beberapa hari yang lalu, para jemaah. Hadisnya sangat bagus sekali ketika kita mendalami maknanya. Ya. Hadis tersebut berbunyi, Innallaha a'zara rajulan balagha sittina sanah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan uzur bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun. Ya. Maksudnya apa? Ketika orang sudah mencapai umur 60 tahun, ini harusnya dia sudah banyak ibadahnya. Harusnya dia sudah lebih banyak mengenal tanda-tanda keagungan Allah. Ya. Karena dia sama Allah dikasih umur sampai 60 tahun. Ya. Dikasih kesempatan sama Allah lebih banyak dibandingkan orang-orang sebelumnya. Orang yang meninggal umur 15 tahun, umur 20 tahun, kemudian keadaannya ya mungkin masih agak malas ibadah, kemudian belum terlalu banyak mengetahui ilmu agama, kemudian juga
belum terlalu banyak mengenal tanda-tanda keagungan Allah, ini dalam tanda kutip wajar, ya, karena umurnya di dunia sedikit, ya. Tapi orang yang hidup sampai 60 tahun, 50 tahun, bahkan lebih dari 70 tahun, kemudian dia masih malas ibadah, dia masih belum tahu tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidak ada uzur bagi orang seperti ini. Selama 60 tahun itu ngapain gitu loh. Ya. Beda sama yang 20 tahun meninggal. 20 tahun meninggal ya mungkin ya masa balik mungkin 10 tahun atau 15 tahun. 5 tahun tok lah untuk bertafakur dan bertadabur hanya 5 tahun. Tapi kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ini harusnya sudah banyak mengenal tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sedikit mukaddimah saja ya. Mengingatkan bagi kita ya, marilah kita manfaatkan kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak ibadah, dan salah satu ibadah yang sedang kita bahas pada tema kali ini adalah ibadah sholat. Ya, suatu ibadah yang setiap hari kita lakukan, suatu ibadah yang tidak boleh kita remehkan, meskipun mungkin selama ini sholat kita sudah sah. Ya, tapi kita pengen menjadikan supaya sholat kita lebih berkualitas. Ya, kita pengen menjadikan sholat kita ketika terjadi hal-hal yang di luar benak kita, ya, kadang kita lagi sholat terjadi suatu kasus, ya, karena kita belum tahu ilmunya, kadang kita melakukan hal yang tidak tepat. Ya. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, insya Allah kita ya pada kesempatan kali ini akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang rukun-rukun sholat, kita sudah ketahui bahwasanya rukun sholat ini hukumnya wajib. Ya. Rukun sholat ini harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Sama saja apakah kita meninggalkannya dengan sengaja. Kalau meninggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Misalnya ada orang, aku tidak mau baca Al-Fatihah, batal saat itu juga. Atau misalnya, aku sujudnya 1 kali saja, 1 rakaat sujudnya 1 kali aja, biar cepat misalnya. Batal sholatnya. Maupun ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja. Maka dia wajib harus melakukan rukun tersebut. Misalnya ada orang, dia lupa membaca Al-Fatihah dan baru ingat ketika sujud. Ya, ketika sujud dia baru ingat, subhanallah, anak belum baca Al-Fatihah. Maka saat itu juga dia harus berdiri, ya, langsung berdiri dan membaca Al-Fatihah. Kemudian baca surat, rukuk, iktidal, sujud lagi. Ya, jadi kayak ngulang, back seperti itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan rukun sholat, ya, harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, sama saja sengaja maupun tidak sengaja. Type. Dan kemarin, sebagaimana tadi sudah disebutkan, kita telah sampai pada rukun yang ke-8. Ya, sekarang rukun yang ke-8. Type. Rukun yang ke-8 dan ke-9 digabung sekaligus, yaitu adalah ar-raf'u minas sujudi wal julusu bainas sajdatain. Rukun yang ke-8 adalah kita bangkit dari sujud, dan yang ke-9 adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, yang kemarin rukun ke-7 adalah sujud, sekarang rukun ke-8 adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Berkaitan dengan bangkit dari sujud, maka kita disyariatkan untuk melakukan takbir, ya, yaitu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Dan sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, dalam pengucapan takbir ini yang paling afdol adalah mengucapkannya saat momen pindah. Ya. Jadi bukan ketika masih sujud kemudian kita Allahu Akbar baru pindah misalnya. Ini agak telat, ya. Atau pindah dulu, gerak sujud, gerak duduk, baru kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja, ya, ini boleh-boleh dilakukan. Tapi yang afdol adalah bertakbirnya ketika momen pindah. Allahu Akbar. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di situ disebutkan wa yukabbiru hina yarfa'u. Beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, ketika mengangkat kepalanya berarti pas momen pindah. Ya, ini bisa kita contoh para jemaah sekalian. Jadi kalau kita bicara afdolnya,
Kalau kita bicara yang lebih baik, maka yang lebih baik adalah takbirnya adalah pas momen pindah. Bukan pas masih sujud, ataupun duduk dulu baru bertakbir. Meskipun dua-duanya boleh ya, dua-duanya sah-sah saja. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud, maka di sana ada sebuah kaidah yang penting. Ini bagus kalau dicatat ya, atau diingat-ingat, tidak apa-apa. Ada sebuah kaidah penting, hukum asal duduk ketika sholat adalah iftirosh. Hukum asal duduk ya, atau hukum asal cara duduk ketika sholat adalah iftirosh. Ya. Jadi maksudnya apa? Seluruh duduk dalam sholat secara asal hukumnya atau secara asal tata cara duduknya adalah dengan iftirosh. Insya Allah para jamaah di sini sudah tahu ya bagaimana tata cara duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu adalah duduk seperti kita tasyahud awal. Ya, jadi kita menegakkan, karena kesorot wajahnya ya, jadi tidak apa-apa kita jelaskan pakai isyarat aja. Seperti duduk ketika tasyahud awal. Jadi kita menegakkan kaki kanan kita, menegakkan telapak kaki kanan kita, dan duduk di atas kaki kiri kita. Kaki kiri kita lipat, kemudian kita duduk di atasnya, kaki kanan, telapaknya kita tegakkan. Itu namanya iftirosh. Jadi secara asal, seluruh yang namanya duduk dalam sholat itu adalah iftirosh, kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau duduknya itu dengan cara lain. Ini kaidah penting sekali. Karena terkadang kita bertanya-tanya, atau ada jamaah yang bertanya, ya, Ustadz, gimana duduk di antara, atau gimana tata cara duduk istirahat? Ya, kita tahu ya, duduk istirahat yakni suatu duduk yang sejenak yang biasa dilakukan sebelum seseorang bangkit menuju rakaat yang genap. Ya, dari rakaat 1 ke rakaat 2 itu kan ada namanya duduk istirahat sebelum kita berdiri. Atau dari rakaat ke-3 ke rakaat ke-4 ada duduk istirahat. Ya. Gimana Ustaz tata cara duduknya? Apakah iftirosh, apakah tawarruk, atau bagaimana? Atau sila jangan-jangan? Nah, misal. Maka kita jawab pakai kaidah ini. Secara asal, duduk dalam sholat adalah iftirosh. Berarti duduk istirahat adalah iftirosh. Ya. Atau ada yang tanya misalnya, Ustadz, kalau kita melakukan sujud sahwi, ya, sujud sahwi misalnya ya, suatu saat kita bicara tentang sujud sahwi. Gimana tata cara duduk di antara dua sujudnya? Kan sujud sahwi 2 kali. Duduknya gimana Ustadz? Tawaruk atau iftirosh? Kan sujud sahwi terletak di tasyahud akhir tuh. Tawaruk atau iftirosh? Kita katakan hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirosh. Ya. Nah, ini manfaatnya kita mengenal kaidah-kaidah seperti ini. Ketika kita mengenal suatu kaidah, kemudian ada kasus yang bermacam-macam, maka kita langsung jawab pakai kaidah tadi, gampang. Ini lebih mudah dibanding kita ngapalin per kasus. Kalau begini maka duduknya ini, kalau begini duduknya itu. Ini susah. Terlalu banyak. Tapi ketika kita memahami suatu kaidah, maka dengan kaidah ini kita bisa menjawab berbagai macam kasus yang ada. Anak kita tanya, Baba, gimana kalau ada orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, duduknya bagaimana? Ah, ini ya. Kadang ada anak bertanya gitu ya Pak ya. Nah, Baba, Mama, gimana kalau ada orang tidak bisa berdiri? Kan katanya boleh sholat sambil duduk. Duduknya gimana? Apakah duduknya sila atau bagaimana? Kita pakai kaidah ini. Hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirosh. Jadi kalau bisa, maka dia harus duduk iftirosh. Kalau tidak bisa, ya maka boleh misalnya dengan bersila atau bagaimanapun. Yang penting usahakan pertama dengan iftirosh. Ya. Nah ini penting kaidah. Nah, maka dari sini dapat kita ketahui tata cara duduk di antara dua sujud, yaitu tata caranya adalah dengan iftirosh. Ya. Kadang kita kalau di Indonesia ya Mas ya, ini kadang kita dapati tidak sedikit masyarakatnya kalau pas duduk di antara dua sujud, telapak kakinya buka semua, telapak kakinya apa? Di belakang semua. Ya, ini kan bukan iftirosh sebenarnya ya. Jadi iftirosh itu adalah duduk di antara atau duduk seperti saat kita tasyahud awal ya. Nah, kemudian selanjutnya rukun yang ke-10 yaitu adalah at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Rukun yang ke-10 adalah kita harus tuma'ninah pada seluruh rukun. Pada seluruh rukun yang disebutkan. Ketika berdiri,
ketika rukuk, ketika iktidal, sujud, di antara dua sujud, tasyahud, ini harus tumakninah. Ya. Apa sih arti tumakninah? Tumakninah secara bahasa artinya tenang. Ya, dari kalimat itminan, tumakninah, tenang. Adapun secara syariat, maka di sana ada beberapa definisi dari para ulama, dan yang saya pribadi lebih condong, yang dimaksud dengan tumakninah yaitu adalah seseorang diam sejenak sekadar bacaan yang wajib dibaca pada rukun tersebut. Ya. Seseorang diam sejenak sekadar ya selama bacaan wajib yang harus dibaca pada rukun tersebut. Contoh, ya, ketika kita rukuk, bacaan apa yang wajib kita baca? Maka jawabannya adalah bertasbih berapa kali? 1 kali. Ya. yakni kita mengucapkan subhana rabbiyal azim 1 kali saja, itu yang wajib. Ya. Adapun yang kedua dan ketiga ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi selama kita ketika rukuk kita diem, ya maksudnya diem ini tidak langsung iktidal, ya bukan kemudian diem terus, tidak. Ya baca zikir, ya. Jadi selama rukuk itu kadar lama rukuknya kita itu selama kadar subhana rabbiyal azim 1 kali. Berarti kita sudah mencapai minimal tumakninah. Ya. Jadi ketika kita rukuk terus kita berhasil mengucapkan subhan rabbiyal azim 1 kali, ini dianggap sudah menunaikan batas minimal tumakninah. Ya. Adapun selanjutnya ya ini adalah lebih afdol, ya. Kalau misalnya mau zikir 3 kali, 5 kali, 10 kali silahkan. Minimal adalah sekali. Nah, ini kita sudah mencapai tumakninah. Ya. Atau ketika iktidal, bacaan apa yang wajib ketika iktidal? Oh, yang wajib adalah Rabbana walakal hamdu. Ya sudah. Ya, adapun setelahnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini sunnah. Ya. Berarti apa? Ketika kita iktidal jangan langsung sujud. Ya, minimal iktidal sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Allahu akbar. Nah, itu kadar minimal. Nah, ini penting karena tidak jarang kita dapati ada pertanyaan, Ustadz, imam di kampung atau di masjid kampung saya itu sholatnya cepat. Ya. Kira-kira kalau saya bermakmum di belakangnya sholat saya sah atau tidak? Ya. Maka kita katakan cepatnya seperti apa, Pak? Ya. Selama Anda ketika sholat di belakangnya mampu membaca zikir minimal sekali, subhana rabbiyal azim ketika rukuk, Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, kemudian subhana rabbiyal a'la ketika sujud, kemudian berhasil membaca Al-Fatihah ketika berdiri, Al-Fatihah saja, ya. Kemudian tasyahud yang wajib kan hanya sampai sholawat, ya, tasyahud akhir. Maka ini insya Allah sudah tumakninah dan sholat Anda sah. Ya. Tapi kalau baca subhana rabbiyal azim aja tidak bisa, ya, saking cepatnya kan. Nah, ini kadang kita dapati ya, apalagi sekarang kita mendekati momen Ramadan. Nah, ini subhanallah di Indonesia ini la ilaha illallah, ya. Jadi yang ada aja fenomena sholatnya sangat cepat sekali, ya, sehingga kalau kita perhatikan untuk baca subhana rabbiyal azim aja nggak bisa kita. Nah, ini sebaiknya apa? Kita bisa mencari sholat-sholat yang lebih baik, ya, karena eman-eman sudah capek, sudah keringetan, ya, balapan dan sebagainya, khawatirnya apa? Malah sholatnya tidak sah, ya. Jadi itu adalah kadar minimal tumakninah, ya, kita dapat ketahui. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-11, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, Ustadz, kalau tumakninah kan rukun, ya. Kalau khusyuk hukumnya apa? Khusyuk dalam sholat. Mungkin ada sebagian jamaah yang dalam hatinya bertanya-tanya, kalau khusyuk itu hukumnya apa sih dalam sholat? Soalnya kalau kita perhatikan nggak ada, ya. Sholat kita itu 100% khusyuk itu sepertinya nggak ada. Ada aja mesti, ya. Ya mungkin mikir nanti makan apa, kepikiran kunci rumah tadi tak taruh mana, kepikiran kerjaan kantor tadi apa. Nah, ada aja seperti itu. Ya. Makanya tidak heran Nabi SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah pulang dari sholatnya, ya, kembali dari sholatnya, kecuali pahalanya ada yang ditulis setengah, ada yang ditulis sepertiga, ada yang ditulis 1/4, 1/5, 1/10, bahkan ada yang nggak dapat pahala sama sekali. Yang mempengaruhi apa? Salah satunya adalah kekhusyuan tadi. Ya. Taib, apa hukumnya khusyuk?
Maka para ulama mengatakan khusyuk hukumnya adalah sunnah. Ya, khusyuk hukumnya adalah sunnah. Jadi harap dibedakan ya para jamaah. Jadi kalau tumak ninah hukumnya wajib. Tumak ninah tadi apa? Tenang. Ya, tidak langsung Allahu Akbar, sami Allahu man hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, amin. Tidak ada tumak ninahnya. Ya, tumak ninah itu tenang. Tapi kalau khusyuk, ya, ini adalah kita mendalami ibadah kita. Kita menjiwai ibadah kita. Ini khusyuk. Tumakninah hukumnya adalah rukun, sedangkan khusyuk hukumnya adalah sunnah. Jangan sampai salah paham. Kadang ada sebagian orang mengatakan, waduh, saya tadi sholatnya nggak khusyuk. Mau tak ulangi lagi sholatnya? Lah, nggak boleh. Ya. Khawatirnya ini malah jadi bid'ah. Ya. Nggak boleh ngulangi sholat wajib 2 kali tanpa uzur. Nggak boleh hukumnya. Ya. Bahkan karena sebab tidak khusyuk, nggak boleh. Ya. Sholat Anda insya Allah sah, rukun-rukunnya sudah dilakukan, tumak ninah juga sudah, hanya saja mungkin tadi Anda banyak pikiran, maka tidak perlu diulangi. Jangan sampai seperti itu. Ini khawatirnya was-was. Ya. Nanti setiap sholat, setan akan berusaha mengganggu pikiran Anda. Ya. Nah, ini nanti orangnya akan, waduh, saya tadi nggak khusyuk, sholat lagi. Akhirnya terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh agama. Ya, ini pentingnya kita belajar para jamaah. Ya, nah ini kan kalau kita tidak belajar, kita tidak meluangkan waktu kita untuk menambah ilmu agama, kita tidak tahu hal seperti ini. Ya, makanya di sini saya sedikit kasih sebuah maklumat. Ya, was-was dari syaitan itu bisa dihilangkan dengan 2 cara. Mungkin sudah pernah tak sampaikan, tapi tidak apa-apa. Was-was dari syaitan bisa dihilangkan dengan 2 cara. Ini penting para jamaah, karena ya ada di antara kita, ya, di antara kaum muslimin itu yang sama Allah diuji dengan penyakit was-was, tapi dia tidak jujur. Ya, dia nggak mau tanya ke ahli ilmu, dia tidak mau bertanya kepada temannya yang memiliki ilmu agama, dia pendam itu sendiri. Ya. Baru ternyata ketika kita ngobrol face to face, kita ngobrol berdua, dia mau terbuka. Ya, ternyata selama ini tuh aku begini dan begitu. Kita tanya, terus apa yang kamu lakukan? Subhanallah. Ternyata yang dilakukan salah kaprah. Nah, jadi cara menghilangkan was-was ada 2 para jamaah. Yang pertama adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Ini cara pertama untuk menghilangkan was-was dari syaitan. Ya. Dan cara yang kedua adalah dengan tidak memperhatikan. Tidak usah diperdulikan. Ya, ada was-was, ada bisikan-bisikan apa? Tidak usah diperdulikan, biasa aja. Ya. Semakin kita memperdulikan was-was, maka was-was itu akan semakin kuat untuk menyiksa jiwa kita. Ya. Nah, ini berkaitan dengan was-was ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11 yaitu adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ya. Ini adalah rukun ya. Adapun kalau tasyahud awal bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud, maka hukumnya adalah wajib. Ya, insya Allah setelah ini kita bahas tentang wajib-wajib sholat. Jadi tasyahud akhir hukumnya adalah rukun, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan tasyahud akhir yakni seseorang duduk di akhir sholat dan juga membaca doa at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ada beberapa redaksi ya, ada at-tahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatulillah dan selanjutnya. Ada beberapa redaksi tentang tasyahud. Intinya adalah dia membaca doa tasyahud tersebut, kemudian juga jangan lupa ditambah sholawat. Ya. Setelah itu, kalau dia mau salam, maka silahkan, karena itu kadar wajibnya segitu, minimal seperti itu. Kalau mau yang lebih afdol adalah dengan melanjutkan untuk membaca doa-doa yang dia inginkan. Misalnya seperti doa agar terhindar dari azab kubur dan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian misalnya ditambah doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau misalnya mau ditambah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, karena ini termasuk waktu mustajab doa. Ya, jadi tasyahud akhir setelah kita selesai membaca zikir yang disyariatkan, maka setelah itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca doa karena itu adalah waktu mustajab doa. Ya.
Nah, ini manfaatkan untuk membaca doa. Mumpung kita lagi sholat mungkin ya, terutama yang ibu-ibu, yang wanita sholatnya sendirian. Ya, kalau yang bapak-bapak sholat di masjid berjamaah ya harus ikut imam ya Pak ya. Jangan kemudian imamnya sudah salam, oh ya kata Ustadz kan ini waktu mustajab doa, tak panjangin lah. Nah, akhirnya salamnya nggak bareng imam, nggak boleh ya. Ini bukan hal yang baik ya. Jadi yang sholat sendirian atau yang kebetulan imamnya tasyahudnya cukup lama, manfaatkan untuk berdoa ya. Sedikit poin penting, sedikit maklumat, sedikit faedah para jemaah yang dirahmati Allah. Ada 3 momen dalam sholat kita yang mana kita diperbolehkan membaca doa apapun. Ya, 3 momen. Ya, 3 momen yang mana kita diperbolehkan baca doa apapun yang kita inginkan. Dari permintaan dunia akhirat, apapun kita minta, boleh dalam 3 momen ini. Bahkan Ustadz, saya belum bisa bahasa Arab, saya belum banyak hafal doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis. Tidak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Ya, atau pakai bahasa yang lain, terserah. Ya. Kapankah 3 momen ini? Yang pertama adalah ketika sujud. Ya, setelah kita membaca Subhan Rabbiyal A'la 3 kali, maka kemudian kalau kita mau baca doa, boleh, ya, terserah. Momen kedua adalah ketika sebelum salam yang sedang kita bicarakan. Nah, ini juga termasuk momen kita boleh baca apapun. Ya. Dan momen yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kunut. Ya, ketika kita melakukan kunut, misalnya ketika kunut witir, kunut nazilah, ya, dan yang sebagainya, maka diperbolehkan bagi kita untuk membaca doa apapun. Selain 3 hal ini, maka tidak boleh kita kemudian membaca doa apapun yang kita inginkan. Misalnya ketika berdiri, ya, wah aku mau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, tidak bisa. Karena itu bukan waktu untuk baca doa bebas. Itu adalah waktu untuk baca Al-Fatihah dan surat pendek. Ketika misalnya ketika i'tidal, ya, dia misalnya bukan pas kunut ya, misalnya dia pengen baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak bisa. Karena itu bukan waktu kita bebas baca doa. Tapi pada 3 momen tadi yang saya sebutkan, ini kita diperbolehkan untuk bebas membaca doa yang kita inginkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-12, rukun yang ke-12 yaitu adalah al-julus litasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir, ya, ini apa namanya sudah kita jelaskan barusan. Kemudian yang ke-13 adalah at-taslim, mengucapkan salam, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya, ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Meskipun menurut sebagian ulama, termasuk dalam hal ini adalah mazhab Syafi'iyah, yang wajib adalah salam ke kanan. Adapun salam ke kiri maka ini hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kenapa saya jelaskan seperti ini? Kadang ada pertanyaan dari sebagian jamaah, Ustadz, apakah boleh bagi kita ketika masbuk, ya, maksudnya masih harus nambah rakaat selanjutnya, itu kita bangkit berdirinya setelah salam pertama atau salam kedua? Ya. Maka kalau kita ambil pendapat yang mengatakan salam yang wajib adalah salam ke kanan saja, salam ke kiri hukumnya sunnah, maka diperbolehkan bagi si makmum yang masbuk untuk bangkit menuju rakaat selanjutnya setelah imam salam yang pertama. Ya. Meskipun afdolnya adalah setelah salam kedua, ini afdolnya. Ya. Begitu pula kadang ada pertanyaan, Ustadz, makmumnya itu mulai salam setelah imam salam pertama atau salam kedua? Ya. Maka kalau kita sesuai pendapat ini, kita jawab setelah salam pertama imam sebenarnya boleh. Ya, misalnya makmumnya buru-buru, ya, sudah apa namanya sholat di bandara, dipanggil untuk boarding pass misalnya kan. Nah, jadi waduh buru-buru nih. Nah, boleh sebenarnya ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, kita assalamualaikum warahmatullah. Tidak harus menunggu sampai salam yang kedua. Tapi kalau bicara afdolnya, apalagi kita berada di kondisi yang tidak terburu-buru, berada di dalam kondisi yang ya alhamdulillah tidak ada kesibukan, ya, maka alangkah baiknya kita menunggu sampai imam salam yang kedua, ya, ini lebih afdol. Nah, dan ucapan salam yang paling afdol, ya, salam itu kan ada 3 macam ya para jamaah, ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tak tanya, salam dalam sholat kira-kira yang afdol yang mana? Saya pengen satu audiens jawab. Kira-kira yang paling afdol yang mana dari 3 tingkatan tadi?
Mungkin ada yang tahu. Nggak apa-apa, ini bukan fatwa ya, ini kita diskusi. Kira-kira yang afdol yang mana? Apakah Assalamualaikum saja? Atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mana yang paling afdol kira-kira? Yang lengkapnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Oh ya, dia yang warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Betul, ahsan. Oh, Jazakallah khair, jazakallah. barakallahu fiik. Betul, betul. Ya. Nah, jadi ini bedanya. Bedanya salam ketika sholat sama salam di luar sholat. Ini unik ya. Jadi kalau salam di luar sholat, yang afdol adalah yang paling panjang. Ya, kita ketemu teman kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kebetulan teman dekat ya. Nah, ini afdol. Ya, dia balasnya juga harus seperti itu. Tapi kalau dalam sholat, para ulama menjelaskan yang paling afdol adalah Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kenapa? Kok enggak bukan yang paling panjang Ustadz? Karena ini adalah riwayat yang paling masyhur. Riwayat dari Nabi SAW yang paling masyhur, yang paling sahih di antara riwayat lainnya, beliau salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Meskipun ada riwayat beliau cuma mengucapkan Assalamualaikum juga ada. Ada juga riwayat beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ada. Ya, jadi kalau mau ngamalkan tiga-tiganya sebenarnya boleh. Tapi yang paling sahih secara riwayat, ya, kemudian juga ya paling sahih secara riwayat juga dijelaskan oleh para ulama mana yang paling afdal itu adalah yang tengah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini berkaitan dengan salam dalam sholat. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-14 ya, yaitu adalah tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuhu. Rukun yang ke-14 yaitu seseorang ketika sholat harus melakukan rukun sesuai urutan. Ya, jadi harus tartib, urut. Ya, orang sholat harus urut. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah, kemudian rukuk dan sebagainya. Maka tidak boleh misalnya aku habis baca Al-Fatihah mau sujud lah, mumpung lagi capek nih sujud dulu baru rukuk misalnya, tidak boleh ya, maka sholatnya bisa batal. Jadi harus urut seperti itu. Oleh karena itu ketika seseorang lupa ya, misalnya ada orang saking ngantuknya ya Mas ya, misalnya lagi qiyamul lail, habis itu saking ngantuknya habis baca surat langsung sujud ke bawah suasana ngantuk ya, sujud Allahu Akbar gitu kan. Habis itu dia baru ingat subhanallah, anak belum rukuk, belum i'tidal. Maka saat itu juga harus balik ya, harus balik dia berdiri, kemudian dia rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Kenapa kok harus balik Ustadz? Karena yang namanya sholat harus urut ya, yang namanya rukun atau di antara rukun dalam sholat harus dilakukan dengan berurutan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan rukun-rukun sholat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan wajib-wajib sholat. Ya, wajib-wajib sholat. Yang dimaksud dengan wajib sholat yaitu adalah perbuatan ya, yang kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau ditinggalkan tidak sengaja maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya, ini adalah wajib-wajib sholat. Jadi kalau sengaja ditinggalkan bisa batal. Insya Allah kita ketahui salah satu contohnya adalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib. Ketika orang dengan sengaja meninggalkan, waduh aku keretanya mau berangkat nih, karena dia dengan sengaja nih nggak tasyahud, ya batal sholatnya. Ya, kalau Anda khawatir ketinggalan kereta, ya sudah mungkin nanti bisa ya sholat nanti. Ya, kalau mungkin sudah misalnya ya tiketnya sudah dibeli dengan sangat mahal ya, kemudian dikhawatirkan kalau ketinggalan mafsadatnya lebih besar, ada keluarga kita di kereta tersebut, ya sudah batalin saja nanti sholat lagi. Karena di sini kita mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadat ya. Daripada sholat Anda tidak sah gitu loh. Sama-sama tidak sah kan, batalin sholat sama enggak tasyahud awal dengan sengaja. Ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja sholatnya batal. Tapi kalau dia meninggalkannya tidak dengan sengaja, ya misalnya lupa gitu ya, kadang ini sering terjadi, lupa tasyahud awal, terutama bagi yang sering sholat di rumah.
Ya, ini ajakan bagi para jamaah laki-laki ya, agar sholat di masjid para jamaah dirahmati Allah. Terlepas dari khilaf ulama, terlepas dari perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Alangkah baiknya yang namanya laki-laki sholat di masjid. Ya. Sedangkan perempuan memang afdolnya di rumah. Ya. Dan salah satu faedah sholat di masjid, ya, ini saya anjurkan untuk laki-laki ya, adalah supaya kita terhindar dari hal-hal yang kayak tadi, lupa. Ya. Jadi kalau sholat di masjid, ini kan kita jadi makmum, maka kita akan mengikuti imam. Kadang kita lupa sekarang rokaat keberapa, tapi karena ada imam, kita nggak jadi lupa. Kadang kita kalau sholat sendirian di rumah lupa tasyahud awal, tapi karena kita sholat sama imam di masjid, kita nggak jadi lupa. Ya, maka saya sangat menganjurkan bagi para laki-laki sekalian ya, sholatlah di masjid, mumpung kita masih punya kesempatan para jamaah. Mumpung kita sama Allah masih diberi kaki yang masih kuat melangkah ke masjid. Ya. Kita tidak tahu takdir kita ke depannya bagaimana. Nas'alullah salamah waliyazubillah. Kita tahu ada sebagian saudara-saudara kita, mungkin karena sepuh, ya, karena umur yang sudah tua, atau karena sakit apa, sehingga tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Ya. Nah ini dia baru merasakan betapa nikmatnya pergi ke masjid. Jangankan dia, para jamaah kita, ketika COVID, ya, itu baru kebayang gimana enaknya sholat di masjid. Ya. Ketika masjid semua ditutup, ketika terjadi larangan tidak boleh sholat di masjid, teriak-teriak, protes. Selama ini kemana gitu loh. Ya. Itulah yang namanya nikmat, ketika dicabut barulah terasa nikmatnya. Ya. Maka kami mengajak ya, terutama bagi laki-laki untuk sholat di masjid agar suatu saat kalau nauzubillah min dzalik, kita tidak ada yang tahu takdir kita, nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya ada seorang ditakdirkan, diuji oleh Allah tidak bisa ke masjid, pahalanya tetap ditulis pergi ke masjid. Kenapa bisa? Karena selama dia memiliki kemampuan dahulu, selama dia dahulu dikasih kesehatan sama Allah, dia manfaatkan untuk pergi ke masjid. Dan kita tahu ada hadis yang berbunyi, apabila seseorang safar atau sakit, maka akan ditulis baginya seluruh pahala ibadah yang dia lakukan ketika sehat dan mukim. Ketika sehat, ketika muda, ketika mampu ke masjid, dia ke masjid. Kemudian ketika tua renta, qadarullah, dia mungkin sudah tidak mampu ke masjid, tapi sama Allah tetap ditulis pahalanya pergi ke masjid. Masya Allah. Ya. Nah ini apa namanya berkaitan dengan sholat ke masjid bagi laki-laki. Nah, kita baca ya apa materi tentang wajib sholat. Nah, jadi itu tentang wajib sholat. Jadi kalau ditinggalkan dengan sengaja sholatnya batal, kalau tidak sengaja maka bisa tambal dengan sujud sahwi. Bedanya sama rukun di situ. Kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja batal, ditinggalkan dengan tidak sengaja harus dilakukan, harus balik ke rukun yang belum dilakukan tadi. Wajib saat itu juga dilakukan. Tapi kalau wajib sholat, ketika kita lupa, oh ya subhanallah, aku belum tasyahud awal. Ingatnya pas kita sudah baca Al-Fatihah di rakaat ketiga, maka tidak boleh kita untuk balik tasyahud awal lagi, tidak boleh. Ya, nah soal kita jelaskan apa namanya keadaan orang yang lupa tasyahud awal itu bagaimana. Ada orang yang lupa tasyahud awal, ingatnya pas sebelum berdiri, ya pas setengah rukuk nih. Nah itu gimana? Ada orang yang ingat tasyahud awal pas sudah berdiri tapi belum baca Al-Fatihah. Ada orang ingat belum tasyahud awal pas sudah mulai baca Al-Fatihah. Hukumnya beda-beda. Nanti kita jelaskan. Nah, bismillah. Baik, di sini disebutkan yang pertama, bahwasanya di antara wajib-wajib sholat yang pertama adalah jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram, yaitu seluruh takbir selain takbiratul ihram. Ya, jadi seluruh takbir perpindahan ya, dari berdiri ke rukuk, dari rukuk dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk. Ya, ini menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib ya. Jadi kalau kita apa namanya mampu melakukannya maka diucapkan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Taib. Saya jadi teringat sebuah kaidah yang penting. Mungkin sebagian kita ada yang belum mengetahui takbir apa sajakah
atau dulu pernah tak sampaikan ya ketika membahas takbiratul ihram, tapi tidak apa-apa, tak sampaikan lagi untuk merojaah ya. Takbir-takbir apa sajakah yang diiringi dengan mengangkat tangan, dan takbir-takbir apa yang tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Jadi dulu saya pernah menyampaikan sebuah kaidah, ini kaidahnya bagus. Jadi kalau kita paham kaidah, kita hafal kaidah, untuk menjawab berbagai macam permasalahan ini akan lebih mudah dibandingkan kita cuman tahu per masalah. Ya, jadi masalah ini begini, masalah ini begitu, ini terlalu banyak. Tapi kalau kita paham kaidah, ini enak, kita bisa menjawab banyak dari pertanyaan. Baik. Kita kadang bingung ya, ini takbir harus ngangkat tangan enggak? Ini takbir perlu ngangkat tangan tidak? Kalau dari berdiri ke rukuk perlu ngangkat tangan tidak? Dari rukuk ke i'tidal perlu ngangkat tangan tidak? Dari i'tidal ke sujud, takbir kan? Allahu Akbar, perlu ngangkat tangan atau tidak? Ya, bahkan mungkin di sini ya, sebagian teman-teman, sebagian saudara kita, ada yang tinggal di Eropa, kadang melihat ada teman-teman, saudara-saudara dari benua yang lain ya, dari Eropa, Amerika, Afrika, karena mazhabnya beda, jadi beda-beda ngangkat tangannya ya. Tapi di sini saya kasih kaidah. Seluruh takbir ya, yang terletak sebelum sujud atau setelah sujud, maka dia tidak mengangkat tangan. Ya. Seluruh takbir yang terletak sebelum sujud atau setelah sujud, maka dia tidak perlu mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan hukumnya sunnah memang. Ya, tapi di sini tak jelaskan, tidak apa-apa, agar kita tahu kapan kita disunahkan mengangkat tangan saat takbir dan kapan tidak perlu mengangkat tangan. Coba kita praktekkan. Ya. Jadi kaidahnya bunyinya bagaimana? Seluruh takbir yang terletak sebelum kita sujud atau setelah kita sujud, maka tidak perlu mengangkat tangan. Baik, kita coba tes. Takbiratul ihram jelas, takbiratul ihram disunahkan angkat tangan ya. Takbir pas kita mau rukuk ya, setelah kita baca surat pendek misalnya ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Takbir itu. Kita lihat. Takbirnya terletak sebelum sujud atau setelah sujud atau tidak? Oh tidak, ternyata. Karena sebelum takbir kita dalam keadaan berdiri, bukan sujud. Setelah takbir kita juga rukuk, bukan sujud. Berarti dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya, ya, Sami Allahu liman hamidah, oke lah, itu meskipun bukan takbir ya, tapi dia mengambil hukum takbir, ya, dan dia juga terletak bukan sebelum sujud maupun setelah sujud, maka juga dianjurkan mengangkat tangan. Oke. Kemudian selanjutnya, ketika i'tidal, kemudian kita mau sujud, kita akan bertakbir. Allahu Akbar. Perlu mengangkat tangan atau tidak? Kita pakai kaidah tadi. Seluruh takbir yang terletak sebelum atau setelah sujud, maka tidak perlu mengangkat tangan. Sekarang ketika kita i'tidal, kita akan menuju sujud. Ya, berarti takbir yang dilakukan ketika akan sujud. Maka sesuai kaidah ini tidak perlu mengangkat tangan. Ya, maka tidak perlu misalnya ketika kita i'tidal mau sujud, Allahu Akbar, tidak perlu. Ya, karena takbir ini terletak sebelum sujud. Ya. Taib, setelahnya ketika kita dari sujud mau duduk di antara dua sujud, kita juga takbir. Allahu Akbar. Perlu ngangkat tangan atau tidak? Lihat kaidah tadi. Seluruh sujud yang seluruh takbir yang terletak sebelum atau setelah sujud, maka tidak perlu mengangkat tangan. Oh, ternyata takbirnya itu terletak setelah kita sujud. Kan kita ketika sujud mau duduk. Berarti tidak perlu mengangkat tangan ya. Allahu Akbar, tidak perlu. Allahu Akbar. Ya, meskipun kadang kita lihat ada saudara kita ya dari negeri yang lain, kadang ada yang mengamalkan seperti itu karena memang ada pendapat lain ya. Tapi di sini saya ambil pendapat yang insya Allah lebih tepat sesuai kaidah tadi. Ya. Begitu pula takbir akan sujud kedua, tidak perlu ngangkat tangan. Takbir untuk bangkit ke rakaat yang selanjutnya, tidak perlu ngangkat tangan karena takbirnya terletak apa? Setelah sujud. Ya, nah ini kalau kita pakai kaidah ini, para jemaah dirahmati Allah, insya Allah ketika kita ditanya sama anak kita, sama kerabat kita, ya,
usahakan kita menjadi orang yang membawa berkah para jamaah ya. Jadi berkah itu dari Allah. Coba kita berusaha agar diri kita menjadi sebab datangnya keberkahan pada keluarga kita. Salah satunya apa? Yaitu kita dijadikan rujukan untuk bertanya dalam keluarga kita. Ketika ada istri atau anak kita atau orang tua kita ada pertanyaan masalah agama, kemudian bertanya kepada kita dan kita tahu hukumnya dan kita bisa menjawab dengan tepat, ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah memberikan keberkahan pada keluarga kita melalui sebab kita. Meskipun tidak apa-apa mereka bertanya kepada ustadz, mereka bertanya kepada orang lain, tidak apa-apa. Tapi ketika salah satu anggota keluarganya paham agama, kemudian bisa menjawab beberapa pertanyaan, tidak harus semua, tidak harus kemudian menjadi sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekelas Ustadz Fulan, tidak harus, ya, tidak harus menjadi namanya seorang alim, seorang berilmu, nggak harus seperti kemudian ustadz-ustadz yang ceramah, tidak harus. Tapi ketika dia bisa memberikan solusi di tengah keluarganya, insya Allah ini adalah salah satu tanda keberkahan yang Allah berikan melalui dirinya. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa mengatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu, ya, dan Allah menjadikan aku orang yang terberkahi, ya, karena beliau memberikan banyak manfaat, ya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah keluarganya. Ya, ini penting. Ya. Jadi ketika kita tahu ilmu-ilmu seperti ini, kemudian ditanya oleh keluarga kita, alhamdulillah kita bisa menjawab, maka insya Allah ini adalah sebuah amal jariah bagi kita, ya. Kita bisa menjadi amal jariah. Ya, ini misalnya kita ditanya seperti tadi, Baba, atau Mama, kan dalam sholat itu ada namanya sujud tilawah, ya. Sekarang kalau kita sujud tilawah, misalnya kayak apa? Baca ayat baca ayat di akhir surat Al-Alaq, ya Pak, ya. Gimana itu? Ayatnya subhanallah. Kalla la tuti', ya. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Itu kan sujud, ya, sujud tilawah. Taib, kita mau sujud tilawah ini, ya. Otomatis akan bertakbir. Allahu Akbar. Atau ketika imam baca sholat sajadah di sholat subuh hari Jumat, ya, mungkin sebagian jamaah ada yang imamnya seperti itu. Kan dia mesti akan baca ayat sajadah dan dia akan sujud tilawah. Dan kita akan bertakbir itu. Allahu Akbar menuju sujud. Taib, coba kita nilai pakai kaidah yang tadi tak sampaikan. Kira-kira pas bertakbir menuju sujud tilawah, perlu mengangkat tangan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena sesuai kaidah tadi, seluruh takbir yang terletak sebelum atau setelah sujud, maka tidak perlu mengangkat tangan. Begitu pula ketika bangkit, sujud tilawah cuma sekali saja, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu mengangkat tangan tidak? Tidak. Ya, sesuai dengan kaidah yang tadi saya sampaikan, ya. Taib, ini berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbir. Taib. Kemudian wajib sholat yang kedua, yaitu adalah perkataan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, jadi bagi imam dan sholat sendirian ini usahakan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit menuju i'tidal. Meskipun dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah sebagai makmum juga dianjurkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana walakal hamd. Di sana ada khilaf di kalangan ulama, ya. Intinya bagi imam dan orang yang sholat sendiri ini usahakan membaca sami Allahu liman hamidah, ya. Adapun bagi makmum, ya boleh-boleh saja. Misalnya dia mau ambil pendapat yang mengatakan tetap membaca sami Allahu liman hamidah juga tidak apa-apa, atau dia mengucapkan langsung Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu bagi makmum, ya. Nah, ini sudah kita sampaikan, ya, barusan dianjurkan bagi makmum dan juga bagi imam dan orang yang sholat sendiri juga disunahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baik, di sini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Kalau bagi imam dan orang yang sholat sendirian, ya, ibu-ibu yang sholat di rumah, ya, maka mengucapkan Rabbana walakal hamdunya adalah setelah tegak berdiri. Ya. Jadi pas perpindahan mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
barulah ketika sudah tegak berdiri ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, bukan kemudian Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, pas prosesnya udah ngomong Rabbana walakal hamdu, jangan seperti itu. Jadi nunggu sampai berdiri dulu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Adapun bagi makmum yang mana dia mungkin ambil pendapat yang mengatakan tidak perlu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana langsung Rabbana walakal hamdu. Maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, apakah membacanya Rabbana walakal hamdu itu persis seperti imam dan orang yang sholat sendirian, alias harus nunggu berdiri dulu, atau ketika bangkit sudah boleh dia untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ada khilaf di kalangan ulama, dua-duanya cukup kuat, ya. Cuman saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya makmum boleh untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu saat proses berdiri. Apa alasannya? Karena Rabbana walakal hamdu yang diucapkan oleh makmum, ini hakikatnya adalah sebagai pengganti Sami Allah liman hamidah. Sebagaimana Sami Allah liman hamidah diucapkan ketika momen berdiri, otomatis boleh dong bagi makmum untuk mengucapkan, karena dia adalah sebagai ganti dari Sami Allahu liman hamidah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Di sana ada 4 narasi, ya, ada 4 riwayat tentang lafaz Rabbana walakal hamdu dan 4-4-nya sahih. Nah, ini bagus. Kita bagus kalau tahu riwayat-riwayat berbagai macam doa. Ya, doa iftitah itu ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, ya. Ada apa itu? Ada beberapa riwayat lain. Kemudian juga ketika doa rukuk ada subhana rabbiyal azim, ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini bagus ketika kita mampu atau tahu berbagai macam doa ini. Ya, itu lebih bagus. Kenapa? Sudah sering saya sampaikan, yang pertama lebih mengamalkan sunnah. Kadang sholat ini pakai yang A, sholat ini pakai yang B, sholat ini pakai yang C, lebih mengamalkan sunnah. Yang kedua, kita bisa lebih membantu kita untuk menjiwai apa yang kita ucapkan. Seseorang ketika mengucapkan suatu kalimat yang sama terus-menerus setiap kali, setiap momen ibadah dia bacanya itu saja, terkadang dia mengucapkannya tanpa menjiwai. Ya, karena saking sudah seringnya, seolah-olah kayak sebuah formalitas. Ya, setiap kali sholat bacanya apa? Al-Ikhlas. Ini biasanya ya sudah kayak membaca doang, formalitas. Tapi beda sama yang misalnya sholat ini baca Al-Ikhlas, sholat lain baca An-Nas, sholat lain baca Al-Ma'un. Biasanya lebih menjiwai. Karena yang dia baca dalam momen tersebut beda dengan momen yang lainnya. Ya. Begitu pula hal ini. Ya, berkaitan dengan Rabbana walakal hamdu. Di sana ada 4 riwayat dan ngapalkannya gampang. Ya. Kalau kita bisa hafal 4-4-nya ini enak. Kadang sholat ini pakai itu, sholat ini pakai yang lain. Ya. Baik. Yang pertama adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang paling panjang. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Jadi ada tambahan Allahumma dan ada tambahan wa. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Yang pertama ini, ya, paling panjang. Riwayat yang kedua adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa-nya dihilangkan. Ya, wawunya dihilangkan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. 4-4-nya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Yang ketiga adalah yang sering kita ucapkan ini, ya, yaitu adalah Rabbana walakal hamdu. Yang paling familiar kita, ya, Rabbana walakal hamdu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu yang paling pendek, yaitu adalah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Jadi Allahumma-nya dihilangkan, wa-nya juga dihilangkan. Rabbana lakal hamdu. 4-4-nya sahih. Dan para ulama berbeda pendapat mana yang paling afdol. Sebagian mengatakan yang paling afdol, yang paling panjang. Yang nomor 1 tadi, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Nah, sebagian ulama lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang paling afdol, yang paling sahih riwayatnya. 4-4-nya sahih.
tapi yang paling sahih ada di nomor 3, yaitu yang paling sering kita baca, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu berkaitan dengan lafaz i'tidal. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, ya, wajib yang keempat yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azim 1 kali ketika rukuk. Yang wajib 1 kali para jamaah. Adapun yang kedua dan ketiga dan seterusnya, ya, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi ya buru-buru ya sholat di bandara atau di stasiun, sudah mulai ada pemanggilan masuk pesawat dan sebagainya. Nah, ini kita bisa praktekkan untuk membaca 1 kali saja. Ya, jadi kita ini pentingnya belajar ilmu agama para jamaah. Orang yang belajar ilmu agama, dia akan tenang dalam kondisi yang dia hadapi. Yang nggak paham agama, misalnya, dia taunya sholat itu ya harus subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya. Nah, sehingga ketika ada keadaan momen-momen seperti ini, entah dia malah nggak sholat, karena dia tahu, waduh kalau sholat aku khawatir ketinggalan nih. Nah, karena dia dalam benak dia, sholat itu harus dibaca semua, dari A sampai Z dibaca semua. Ya. Atau dia malah sholat, kemudian dia tertinggalkan maslahat yang lebih besar. Ketinggalan pesawat, ketinggalan mungkin kehilangan harta dan sebagainya. Ya, ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Ya, jadi bisa tenang dalam menjalani hidup kita karena kita tahu oh ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Ya, jadi yang wajib hanya sekali, adapun setelahnya hukumnya sunnah. Nah, ada sebagian pertanyaan yang kadang muncul, apa hukumnya menambahi dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baik. Ulama sepakat yang disyariatkan adalah subhana rabbiyal azim, hanya sampai situ. Ya. Adapun tambahan wa bihamdih ini ada khilaf di kalangan ulama karena riwayatnya ya ada khilaf tentang hukum riwayatnya. Sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif, maka jangan dipakai. Cukup subhana rabbiyal azim. Sebagian ulama yang mengatakan la, riwayatnya makbul, bisa diterima. Ya, jadi tidak apa-apa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau memang kita mau hati-hati, ya, biar lepas dari khilaf ulama, maka kita cukup membaca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau ada sebagian saudara atau masyarakat kita membaca subhana rabbiyal azim juga nggak apa-apa. Ya, kita bertoleran. Ya, karena ada sebagian ulama yang ya menganggap riwayat tersebut itu diterima. Ya, jadi intinya ini berkaitan dengan tambahan wa bihamdih, di sana ada perbedaan pendapat tentang keabsahan riwayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini juga persis ya. Untuk penambahan wa bihamdihnya persis seperti kasus yang sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah mengucapkan subhana rabbiyal a'lanya sekali yang wajib, setelahnya adalah sunnah. Kemudian yang keenam adalah mengucapkan Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud. Ini juga yang wajib hanya sekali, yang setelahnya hukumnya adalah sunnah. Atau membaca doa-doa yang lain seperti Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, ya. Ketika sujud misalnya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya. Kemudian yang ketujuh selanjutnya adalah tasyahud awal. Ini juga hukumnya wajib, tasyahud awal. Nah, ini yang ingin saya bicarakan. Yang ketujuh tasyahud awal ini hukumnya wajib. Adapun bagi orang yang lupa melakukan tasyahud awal, maka di sana ada 3 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, apabila dia ingat belum melakukan tasyahud awal sebelum dia tegak berdiri. Ya. Entah dia masih agak sedikit duduk, atau mungkin hampir berdiri tapi belum tegak. Yang penting belum tegak. Ya. Mungkin masih agak bungkuk gini, dia baru ingat, oh, belum tasyahud awal. Ya. Maka keadaan yang pertama, apabila dia ingat sebelum tegak berdiri, hukumnya adalah wajib bagi dia untuk kembali. Ya. Wajib bagi dia untuk kembali duduk melakukan tasyahud awal. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau dia ingat setelah tegak berdiri, tapi belum baca Al-Fatihah, belum mulai baca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga. Ya, Allahu Akbar. Belum baca Al-Fatihah, ingat subhanallah, ana belum tasyahud awal. Ya. Maka hukumnya adalah makruh kalau dia kembali. Hukumnya makruh. Malah afdolnya enggak usah kembali. Ya, tinggal nanti sujud sahwi sebelum salam. Ya.
Jadi hukumnya makruh. Tapi kalau dia mau kembali boleh nggak Ustadz? Misalnya ada yang mikir, wah daripada sujud sahwi mending tasyahud awal. Ya boleh saja. Hukumnya makruh tapi dibenci gitu lah ya. Ya. Yang ketiga, kalau dia ingatnya pas sudah mulai baca Al-Fatihah, ya, rakaat ketiga, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ingat belum tasyahud awal, ya, maka hukumnya adalah haram kalau dia kembali duduk dan melakukan tasyahud awal. Tidak boleh, ya, tidak boleh bagi seseorang ketika sudah mulai membaca Al-Fatihah kemudian dia teringat belum tasyahud awal untuk balik. Hukumnya adalah haram. Kenapa hukumnya haram? Tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun. Rukun lebih penting dari wajib. Maka tidak boleh bagi seseorang yang sudah mulai melakukan rukun untuk membatalkannya hanya demi melakukan hal yang wajib. Tidak boleh. Ya, rukun lebih penting daripada wajib. Ya, nah ini berkaitan dengan tasyahud awal. Dan bacaan dalam tasyahud awal ini penting ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW itu ketika duduk tasyahud awal, duduk beliau itu seperti ketika beliau seolah-olah beliau sedang duduk di atas bara. Maksudnya apa? Maksudnya tidak terlalu lama. Ya, makanya para ulama menjelaskan, jumhur ulama menjelaskan, bacaan yang hendaknya dibaca ketika tasyahud awal hanya sampai syahadatain, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat assalamu alayka ayuhan nabi, terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah sampai situ kemudian bangkit berdiri. Jangan dipanjangkan. Ya. Agar apa? Agar ada bedanya sama tasyahud akhir. Tasyahud akhir tidak apa-apa dipanjangin. Tasyahud awal jangan. Ya, bahkan tadi disebutkan Nabi SAW duduk seperti seolah-olah di atas bara. Nggak lama-lama maksudnya. Ya. Nah, sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i boleh nambahi solawat, tapi hanya solawat kepada Rasul SAW. Ya, jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad, dah titik. Ya, jangan dilanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. La, ini di tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal ini identik dengan cepat. Jangan terlalu, bukan kemudian cepat berdiri tidak ya, tapi jangan lama-lama. Ya, jangan dipanjangin seperti tasyahud akhir. Baik. Kemudian yang terakhir, wajib sholat yang terakhir adalah duduk untuk tasyahud awal, ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Jadi itulah 8 wajib sholat, ya. Alhamdulillah sudah kita bahas. Mungkin itu ya yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemungkinan besok Februari mungkin kita agak loncat dikit bahasnya Ramadan insya Allah ya, karena apa sudah mau masuk bulan Ramadan. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang salah. Maka itu karena kurangnya ilmu saya kembalikan kepada hostnya. Tafadhol Mas. Jazakallah Ustaz atas penyampaian ilmunya. Insya Allah kita lanjut ke sesi yang kedua Ustaz, tanya jawab. Tafadhol. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya Ana ingin memberikan kesempatan kepada jamaah yang mungkin ingin bertanya secara langsung, bisa kita prioritaskan. Sambil menunggu, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan puasa ya Ustaz. Insya Allah. Baik, kalau gitu Ana coba bacakan pertanyaan satu persatu Ustaz. Izin bertanya, jika imam melakukan sujud sunnah setelah membaca ayat sajadah, namun Ana sebagai jamaah tidak ikut sujud karena qadarullah tidak melihat imam melakukan sujud, dikarenakan terhalang sisi bangunan atau tidak melihat imam langsung. Dan qadarullah juga jamaah dekat Ana juga tidak melakukan sujud. Apa yang seharusnya dilakukan jamaah jika terjadi hal seperti ini? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah. Baik, kalau tahunya pas masih sholat dan masih di rakaat itu ya, masih di rakaat itu, maka yang harus dilakukan adalah kita sujud saat itu juga. Ya, ini ibaratnya seperti orang yang ketinggalan gerakan imam. Ya, ada tuh sebagian imam yang kadang gerakannya agak cepat ya. Dia mungkin rukuk, kemudian i'tidal, kita baru rukuk tuh. Ya, jadi ngikut ke dia. Ya, jadi kalau baru ingatnya adalah pas masih sholat, pas masih rakaat tersebut,
maka si makmum bisa kemudian melakukan sujud sahwi. Ibaratnya kayak tadi ketinggalan seperti itu. Tapi kalau ternyata baru tahu atau dikasih tahunya setelah selesai sholat, ya maka tidak usah, tidak apa-apa, karena sudah kelar, ya sudah kelar. Kemudian apalagi itu adalah hal yang bukan suatu hal yang rukun, ya sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Kewajiban kita adalah mengikuti imam. Kita sekarang sudah selesai sholat, dia statusnya bukan imam kita, ya. Kalau kita masih sholat, statusnya dia masih imam kita, ya. Tapi sekarang sudah salam, kita sudah lepas, ya, maka insya Allah tidak apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ana lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala. Saya biasa latihan tenis meja sore atau malam tergantung jadwal pertandingan. Dan kena waktu sholat, entah itu sebelum atau sesudah waktu latihan. Juga menggunakan legging olahraga tidak transparan dan sampai di atas mata kaki. Apakah legging tersebut sudah termasuk menutup aurat dalam sholat? Baik, jadi ini yang ditanyakan apa hukumnya sholat pakai celana legging gitu ya Mas ya? Legging, Oke. kayaknya ya, Ustaz. Baik. Baik. Jadi kaedahnya para jemaah dirahmati Allah, yang wajib ditutup atau di antara syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Ya, sudah kita bahas ya, di antara syarat sholat, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Ya. Tadi disebutkan dalam pertanyaan, alhamdulillah leggingnya tidak transparan. Ya. Patokan menutup aurat atau tidak apa? Kulitnya terlihat atau tidak? Warna kulitnya terlihat atau tidak? Kalau warna kulitnya tidak terlihat, maka insya Allah itu sudah termasuk menutup aurat. Adapun apakah dia membentuk aurat atau tidak, ini perkara lain, bukan termasuk syarat sholat. Ya, afdolnya memang tidak membentuk aurat. Ya, tapi kalaupun membentuk aurat, maka sholatnya tetap sah. Ya minimal hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Bagi laki-laki makruh, bagi perempuan lebih makruh lagi. Karena perempuan ini kan apa? Identik dengan aurat, ya. Kemudian ketika sholat menutupnya harus lebih banyak dari laki-laki. Jadi kalau tanya boleh atau tidak, boleh, sah selama dia menutup aurat. Tapi afdol atau tidak, ya seperti tadi ya, kurang afdol karena ya saya kurang tahu ya bentuknya bagaimana. Cuman sini saya gambarkan secara umum, saya jawab secara gambaran umum. Kalau dia membentuk aurat, ya maka hukumnya adalah kurang afdol atau makruh, ya, meskipun sholatnya sah-sah saja seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, para ulama, dan semua umat muslim. Izin bertanya, Ustaz. Jika sholat berjamaah siriyah, misal sholat zuhur, ketika imam hendak ruku, tapi kita sebagai makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, apakah kita ikutan ruku atau menyelesaikan Al-Fatihah kita? Baik. Kalau kita sudah ikut sejak awal, ya, ini beda sama yang masbuk ya. Yang masbuk misalnya datang tengah-tengah sholat, kita belum selesai Al-Fatihah, imamnya udah ruku, ini kita tetap ikut ruku. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita ikut dari awal sholat, kemudian ya mungkin imamnya agak cepat gitu ya, Mas ya, sholatnya ruku duluan, padahal Al-Fatihah kita belum kelar. Ya. Maka di sana ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan sempurnakan Al-Fatihahnya meskipun Anda ketinggalan. Ya, meskipun imamnya sudah iktidal. Ya, karena Anda di sini telatnya karena uzur, yaitu meneruskan bacaan yang wajib, meneruskan rukun sholat, yaitu Al-Fatihah. Maka tidak apa-apa, teruskan Al-Fatihah Anda, kemudian tinggal ngikut gerakannya, ngikut di belakang gitu ya. Meskipun telat. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ikuti imam. Meskipun bacaan Al-Fatihah Anda belum selesai. Kenapa? Karena mengikuti imam hukumnya adalah wajib. Ya, dan kita tahu namanya imam, ini kan dia menghandle, bertanggung jawab terhadap kesalahan atau sholatnya makmum. Ya, makanya jadi imam itu berat. Ya, jadi imam berat. Ya, jadi kenapa kok disyaratkan harus orang yang paham agama? Jangan cuma bacaannya bagus. Ini juga kadang kita perhatikan ya, sebagian fenomena. Kadang menjadikan imam yang penting bacaannya bagus, padahal ilmunya kurang. Ya, imam ini berat. Karena ketika dia ini akan menanggung tanggung jawab jamaahnya. Ya. Nah, jadi
Pendapat yang kedua adalah mengatakan tetap ikuti imam. Karena sebagaimana dalam hadis disebutkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu ada untuk diikuti. Fa'idha raka'a farka'u. Kata Nabi SAW, kalau dia rukuk, maka rukuklah kalian. Dalam bahasa Arab, huruf fa itu artinya langsung. Ya, kalau dia rukuk, maka langsung rukuklah kalian. Ya, entah itu mungkin baca suratnya belum kelar, atau baca ayatnya kita belum selesai, kebetulan kita baca ayat yang panjang, imamnya udah rukuk. Ya, begitu pula dalam membaca Al-Fatihah, menurut pendapat yang kedua, kita hendaknya harus mengikuti imam, karena mengikuti imam ini lebih penting. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, karena tadi alasan yang tadi, insya Allah sudah di-handle sama imam, insya Allah sudah ditanggung sama imam, dan kewajiban kita sebagai makmum adalah dalam mengikuti imam. Wallahu a'lam. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, mohon bertanya, Ustadz, kalau kita sedang membaca Al-Quran dan mendapati tanda masjid yang mengharuskan kita untuk sujud, itu kita sujudnya langsung atau setelah selesai membaca, atau apakah harus menghadap kiblat? Maksudnya sujud tilawah, Ustadz ya, Oh ya, baik. ketika baca Al-Quran. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika membaca Quran kemudian ada tanda itu ya, sajadah itu ya. Ya. Jadi sujudnya adalah langsung. Ya, sujudnya adalah langsung. Jadi ada yang unik di sini ya. Ada sebagian ayat itu tanda sujudnya setelah, kalau kita baca mushaf ya, para jamaah itu kan ada garisnya biasanya. Garis yang menunjukkan ini loh, lafaz yang menunjukkan sujud itu ini. Ya. Ada sebagian ayat yang setelah garis tersebut, setelah di ayat yang ada lafaz sujudnya, kemudian ada tanda sujud. Nah, ini tidak masalah. Berarti sujudnya ya setelah baca ayat tersebut. Ada sebagian ayat, apa ya contohnya ya? Sebentar, saya lihat. Kalau nggak salah di surat Al-Isra. Nih, tidak apa-apa. Sebentar, Mas. Sebentar waktunya. Surat Al-Isra, kalau nggak salah. Sebentar. Surat Al-Isra. Ya, nanti bisa dilihat di mushaf. Surat Al-Isra, ayat 107 sampai 109. Ya. Aslinya kalimat sujudnya yang ada garis bawahnya, ya, kalimat sujudnya itu di ayat 107. Ya. Tapi tanda sujudnya yang gambarnya sajadah itu ada di ayat 109, 2 ayat setelahnya. Di manakah kita sujud? Maka jawabannya adalah di tanda sujud. Meskipun lafaz sujudnya ada di ayat sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi sujudnya patokannya adalah di gambar mihrab atau sajadah itu ya, meskipun lafaz sujudnya ada di ayat sebelumnya ya. Jadi langsung sujud ya. Kemudian apakah maksudnya langsung sujud itu setelah baca ayat terakhirnya ya Bu ya. Jadi bukan kemudian di sini lafadznya misalnya wasjudunya di tengah ayat kemudian sujud, tidak, tapi diselesaikan dulu ayatnya kemudian baru kita sujud ya. Apakah harus menghadap kiblat? Ya, di sana ada khilaf di kalangan ulama. Apakah sujud tilawah ini termasuk sholat atau tidak? Ya, kalau dalam madzhab Syafi'iyah mereka berpendapat sujud tilawah ini termasuk sholat, ya, karena seluruh yang namanya sujud ini masuk ibadah, ya, maka harus dalam keadaan suci, toharoh. Kemudian juga harus menutup aurat. Kemudian juga harus menghadap kiblat dan didahului dengan takbiratul ihram dan salam. Ya, sehingga saya menukilkan pendapatnya madzhab Syafi'i, meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan sujud tilawah tanpa toharoh. Cuman afdolnya hendaknya kita tidaklah melakukan sujud tilawah kecuali dalam keadaan suci dan juga menghadap kiblat ya, karena seolah-olah seperti sholat seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengganti sholat saat kita terlewat tidak sholat karena ketiduran? Apakah kita utamakan sholat yang terlewat dulu atau sholat yang pada waktunya dahulu? Baik, ini penting ya. Jadi secara asal yang namanya sholat harus dilakukan secara tertib, berurutan. Ya, ini kaidah asal. Sholat harus dilakukan secara berurutan. Maka yang wajib kita lakukan adalah sholat atau melakukan sholat yang sebelumnya, yang kita ketinggalan.
Misalnya kita ketiduran asar, bangun ketika maghrib, ya berarti sholat asar dulu, baru maghrib. Kecuali dua keadaan. Nah ini penting, kecuali dua keadaan. Ya, dua keadaan ini membolehkan kita untuk melakukan sholat di waktu yang sekarang dulu, baru kemudian mengkodok sholat yang telah lewat. Keadaan pertama, kalau waktu sholat yang sekarang ini sudah hampir habis. Katakan kita di Indonesia, ketiduran sholat asar, ya, bangun-bangun pas maghrib, kurang 5 menit lagi isya. Ya, kita bangun ketika waktu maghrib, 5 menit lagi isya. Ya. Nah ini kalau kita sholat asar dulu, ya belum lagi wudhu dan sebagainya, khawatirnya nanti kita melakukan dua sholat dalam keadaan kodok. Sholat asarnya sudah keluar waktu, maghribnya juga keluar waktu. Nah, ini masalah ini. Ya. Maka kalau kita mendapati waktu sholat yang sekarang ini sudah sempit, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat yang sekarang dulu. Sholat maghrib dulu, setelah itu kelar, baru sholat asar, kemudian lanjut sholat isya. Ya, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, kalau kita baru ingat, ternyata belum sholat sebelumnya, setelah kita salam dari sholat yang sekarang. Ya, misal nih, kita ketiduran, bangun-bangun maghrib. Kita belum tahu nih kalau tadi belum asar. Kemudian sholat maghrib, ya, pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum sholat asar. Ya, maka diperbolehkan sholat maghribnya tetap dianggap sah. Ya, sholat maghribnya dianggap sah, baru kemudian sholat asar. Ya, jadi secara asal harus urut kecuali pada dua keadaan tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut satu pertanyaan lagi Ustaz yang masuk ke kolom chat, kemudian kita lanjutkan ke jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah afdal jika membaca zikir pagi sebelum salam saat sholat subuh dan membaca zikir petang sebelum salam sholat maghrib saat sholat asar? Barakallahu fikum. Membaca zikir pagi ketika kapan tadi? Apakah afdal jika membaca zikir pagi sebelum salam saat sholat subuh? Salam. Sebelum Setelah salam salam, mungkin. ya sebelum. Sebelum salam masih sholat. Anda juga kurang paham pertanyaan Ya, Ustaz. setelah salam mungkin ya. Setelah salam salat subuh membaca Kemudian zikir apa? petang dan membaca zikir petang sebelum salam sholat maghrib. Maksudnya dibacanya di dalam sholat itu Dalam Ustaz. sholat. Sekaligus di dalam sholat itu Ustaz. Oh iya Mungkin iya ya. iya. Ya mungkin. Kalau kalau bacanya dalam sholat ya kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi dalam sholat itu kita bolehnya membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Katakanlah, oh ini mungkin karena tadi saya mengatakan ini termasuk waktu mustajab gitu ya. Oke, mungkin beliau bertanya seperti itu. Taib. Jadi yang dianjurkan adalah membaca doa para jamaah, bukan zikir. Ya. Jadi misal nih, mungkin ada di antara zikir pagi petang itu yang bentuknya doa. Contoh misalnya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takil ila nafsi tarfata ain, atau misalnya seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya. Di situ kan ada sayyidul istighfar ya. Kalau memang dia konteksnya doa, ya, maka kita niatkan baca doa, bukan diniatkan baca zikirnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kita niatkan konteksnya baca doa, bukan baca wah sekalian deh tak jamak gitu kan. Sekalian nih mumpung kan katanya waktu mustajab tuh, sekalian deh sekarang tak baca zikir pagi sebelum salam sholat subuh, atau zikir petang sebelum. Kalau zikir petang afdolnya dilakukan sebelum maghrib ya para jamaah, ini afdolnya. Meskipun kalau misalnya kita lagi sibuk kemudian baru ingat setelah matahari terbenam tidak apa-apa juga. Atau seperti habis subuh itu afdolnya sebelum matahari terbit. Tapi kalau kita lagi sibuk atau baru ingat dan sebagainya setelah syuruk juga tidak apa-apa. Jadi jawabannya adalah kalau konteksnya doa maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita niatkan sekalian baca zikir pagi petang ya ini kurang tepat ya. Karena di sini makomnya, momennya adalah momen doa. Maka hendaknya kita manfaatkan untuk membaca doa-doa ya, terutama ini poin penting para jamaah ya. Prioritaskan coba doa-doa yang memang dianjurkan dibaca di sebelum salam. Ya. Baru kemudian doa-doa yang lain kalau bisa, kalau memang kita hafal.
Contoh, doa-doa apa sih yang dianjurkan dibaca sebelum salam? Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini. Kemudian doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta sampai akhir. Kemudian seperti doa minta perlindungan dari fitnah dajjal dan dari fitnah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib baca doa ini, ya. Kemudian doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ini adalah doa-doa yang hendaknya diprioritaskan dibaca dulu sebelum salam. Baru setelah ini ternyata imamnya kok belum salam-salam, kita daripada bengong mending baca yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi zidna ilma, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, jadi kalau memang bisa. Nah, ini anjuran saja, bukan kemudian harus tidak, ya. Anjuran kalau bisa membaca doa-doa yang memang konteksnya dianjurkan dibaca sebelum salam, baru kemudian doa-doa yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini ada apa pertanyaan lanjutan Ustaz dari yang bertanya tadi. Afwan, yang Sayyidul Istighfar kalau untuk perempuan diganti wa'ala amatuk. Betulkah Ustaz? Wallahu a'lam. Cuman kalau sepertinya, ya, nanti coba saya cek lagi, maksudnya saya telaah lagi. Cuman kalau kita perhatikan seharusnya tidak usah diganti, ya. Karena kalimat abdun itu hamba, meskipun kalau secara spesifik hamba laki-laki, tapi kan sejatinya kita semua ini hamba Allah sebenarnya, ya. Jadi wallahu alam, zikir itu sudah paten, ya. Zikir itu hendaknya tidak diganti-ganti, ya. Ada sedikit cerita, ya. Ada sahabat, ini sekelas sahabat loh, ya, sahabat. Di hadapan Nabi SAW, mungkin sebagian kita ada yang hafal doa tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawatu amri ilaika, wa alja'tu dhuhri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Yang mana artinya, aku beriman kepada nabimu, ya Allah, yang engkau utus, Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat, sepertinya nggak sengaja, ganti dengan wabi rasulika, dan aku beriman dengan rasulmu yang kau utus. Kalau diperhatikan antara nabi sama rasul, ini kan sebenarnya maknanya, maksudnya nggak salah gitu loh. Bahkan lebih afdal rasul, ya. Tapi sama nabi ditegur, jangan ucapkan itu. Ucapkan wabi nabiyika, tetap nabi, jangan diganti rasul. Padahal sama ini, ya. Kata para ulama, salah satu faedahnya wallahu a'lam, menunjukkan kalau lafadz zikir itu sudah paten, ya. Lafadz zikir itu tidak bisa kita improvisasi, ya. Misal, ya, azannya diganti misalnya asyhadu anna Muhammadan bin Abdillah Rasulullah misalnya, ya. Atau asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa sayyidana Muhammad dan Rasulullah. Azannya diganti, ditambahi. Ini kan kurang tepat sebenarnya, ya. Jadi yang namanya lafadz-lafadz zikir ini sudah paten, ya, wallahu alam, sejatinya tidak perlu diganti, karena mau laki-laki maupun perempuan, insya Allah itu sudah termasuk abdun lillah. Seluruh kita adalah hamba Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin, ya, pada yang ingin bertanya secara langsung. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya kebetulan kalau sholat berjamaah itu kan di sini kan masjidnya Turki. Nah, ada beberapa gerakan yang berbeda seperti tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram menuju ruku, terus juga i'tidal juga enggak. Nah, itu kita lebih baiknya ngikutin gerakan imam 100% atau kita agak berbeda dikit boleh? Ya, Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dan problem, ya. Jadi tadi namanya bukan, saya luruskan ya, bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal, takbir perpindahan, ya. Kalau takbiratul ihram, insya Allah semuanya sepakat disunahkan mengangkat tangan, kecuali madzhab Maliki, ya, sepertinya, ya. Taib, mana yang lebih afdol? Apakah kita ngikuti imam 100%? Imamnya nggak ngangkat tangan, ya kita nggak ngangkat tangan, ya. Imamnya mungkin duduk tasyahudnya juga iftiros, ya Mas, ya, bukan tawaruk. Kalau Turki, ya, Hanafiyah mungkin, ya. Syafi'iyah kan tawaruk, ya. Mana yang lebih afdol? Ya. Di sini tak kasih kaidah para jemaah dirahmati Allah. Gerakan yang tidak berkonsekuensi kita telat dari imam, ya, dari seluruh gerakan sholat,
yang kalau kita lakukan berbeda itu nggak memberikan konsekuensi telat dari imam. Ya. Maka tidak wajib kita kemudian harus mengikuti imam. Contoh, ya, ketika imam takbir tadi dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar, kalau kita ngangkat tangan, kira-kira kita gerakan telat nggak dari rukuknya imam? Tidak. Ya, sekedar ngangkat tangan. Imamnya mungkin langsung Allahu Akbar. Kita sambil ngangkat tangan nih, Allahu Akbar, nggak telat. Ya. Tapi berbeda kalau misalnya imamnya, kita tahu imamnya tidak duduk istirahat. Istirahat yang dari rakaat ke-1 ke-2 atau 3 ke-4. Kita tahu ini imam nggak duduk istirahat. Duduk istirahat yang sahih dia sunnah. Tapi kita tahu imam ini nggak duduk istirahat. Jadi dari sujud langsung berdiri, tidak duduk istirahat. Maka yang afdal bagi kita ketika kita mengetahui, meskipun kita berpendapat duduk istirahat hukumnya sunnah, afdalnya adalah mengikuti imam. Karena kalau kita duduk istirahat, khawatirnya terlalu telat. Jarak gapnya itu terlalu jauh. Ya. Tapi kalau sekedar ngangkat tangan, ya, kemudian ketika iktidal, kebetulan imamnya misalnya meletakkan tangan di dada, kemudian kita tidak, atau sebaliknya, ini kan tidak apa-apa. Karena ketika kita lakukan berbeda dengan imam, tidak berkonsekuensi telat. Jadi patokannya telat para jamaah. Imam itu harus diikuti. Biar apa? Jangan sampai telat. Ya. Adapun gerakannya, selama tidak berkonsekuensi kita telat, maka tidak apa-apa. Imamnya kalau tasyahud gerak-gerak seperti ini, apakah kita harus gerak-gerak? Tidak harus. Ya, atau sebaliknya, karena tidak berkonsekuensi telat. Ya. Imamnya tawaruk, kita iftiros, atau sebaliknya, tidak apa-apa. Karena nggak ada konsekuensi, kita telat dari imam. Hanya di sini tak kasih poin penting sebagai penutup, pertimbangkan maslahat dan mafsadat. Kira-kira kalau kita melakukan hal yang berbeda dengan masyarakat, itu menimbulkan fitnah atau tidak? Apalagi hukumnya sunnah, ya, ngangkat tangan, kemudian ini kan hukumnya sunnah, ya. Kalau tidak menimbulkan fitnah, apalagi antum hidup di Eropa, ya, sebuah negara yang maksudnya untuk masalah madhab itu terbuka, tidak ada kefanatisan, insya Allah, ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak ada kemudian ini orang kok aneh sekali sholatnya, jangan sholat di sini, kan nggak sampai segitu, ya, atau dikucilkan, kan tidak, ya. Tapi kalau suatu saat kita mungkin ya kembali ke mana gitu, ya, kemudian ternyata di situ kebetulan masyarakatnya belum terlalu familiar dengan sebagian gerakan sholat kita yang dikhawatirkan kalau kita lakukan khawatir menimbulkan fitnah, ya, maka sebaiknya kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan yang hukumnya sunnah, hanya yang hukumnya sunnah, ya, kita tinggalkan yang hukumnya sunnah demi mendapatkan maslahat yang lebih besar, ya. Jadi seperti itu, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya. Masya Allah, kita akhirnya menyelesaikan materi tentang rukun-rukun salat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ada tutup, mungkin sedikit sekali lagi info kepada para jamaah, insya Allah mulai bulan depan, di akhir bulan kita akan masuk ke pembahasan tentang puasa, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin sedikit sebelum kajian hari ini kita akhiri, ada sedikit nasihat atau tambahan, Ustaz, bagaimana biar setelah kita mempelajari rukun dan wajib-wajib sholat ini, bagaimana agar kita sholatnya semakin khusyuk dan berkualitas dan juga bisa memberikan efek kepada diri sendiri. Baik, sedikit nasihat para jemaah dirahmati Allah. Sebelumnya saya mau bertanya, sholat kita dengan sholatnya salafus soleh, ya, jumlahnya itu sama atau beda? Apa Mas? Sama atau beda? Sholat kita sama sholatnya sahabat, sholatnya Nabi SAW, sholatnya salafus soleh, sama atau beda? Sholat wajibnya? Sama, ya. Sama. Sholat 5 waktu toh, sama-sama 5. Tapi kenapa kok efeknya berbeda? Ya. Sholat mereka itu benar-benar bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita atau sebagian kita, ya kadang istilahnya STMJ kan gitu. Sholat terus maksiat jalan, waliyazubillah. Ini yang kira-kira bedain apanya gitu. Ya. Rokaatnya sama, jumlah sholatnya sama, sholat sunnahnya juga insya Allah sama. Yang bedakan apa? Kok bisa beda efeknya? Ya. Maka salah satu yang membedakan adalah
ketepatan dengan sunnah Nabi SAW. Semakin seseorang itu sholat sesuai sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka sholatnya akan semakin berkualitas. Semakin sholat seseorang, di dalamnya dia menjiwai, ya, di dalamnya benar-benar dia sampai derajat ihsan. Ya, ihsan itu apa? Muraqabah. Ketika kita sholat, kita merasa diawasi Allah. Meskipun kadang ya wajar, namanya manusia, ada bisikan-bisikan syaitan, ada pikiran-pikiran kesana kemari, wajar. Tapi harus kita berusaha menjadi lebih baik. Yang nggak wajar itu stagnan, kayak gitu terus. Yang harus gimana? Kita semakin memperbaiki sholat kita. Sholat kita sekarang harusnya lebih baik dari yang kemarin. Ya, dulu mungkin sholat kita banyak pikiran-pikiran, masih nggak khusyuk, masih belum tahu sunnah-sunnahnya, belum tahu harus tumakninah dan sebagainya. Sekarang harusnya lebih baik. Ya, oleh karena itu di sini kami menasihati diri kami sendiri dan juga para jemaah sekalian. Marilah ilmu yang kita pelajari hanya bukan ada di buku saja. Ya, bukan hanya kemudian dicatat, ditutup terus dilupakan. Ya, tapi sedikit demi sedikit kita amalkan agar sholat kita semakin sesuai sunnah, sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga sholat kita bisa benar-benar tanha anil fahsyai wal munkar. Amin, amin, amin. Wallahu a'lam. Fadhil Mas. Jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi juga mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin pertanyaannya belum bisa dibacakan dan juga belum bisa dijawab. Mungkin insya Allah akan kami simpan dan akan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Insya Allah sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ana izin tutup dengan menutup kajian ini dengan baca surah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.